wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah itu ada fiksi, ada non fiksi. Kalian tentunya tahu, sejarah berarti sudah terjadi yang lalu. Ya, teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Hal-hal yang kita dapatkan sekarang ini, misalnya candi, peninggalan-peninggalan itu menjadi bukti bahwa zaman dulu itu ada nilai sejarahnya. Manfaat kita mempelajari teks cerita sejarah, yang pertama, kita mendapatkan wawasan, menambah wawasan. Yang kedua, memperdalam ilmu sejarah kita, bidang sejarah. Yang ketiga, untuk hiburan, menambah kita bisa dari membaca cerita-cerita sejarah zaman dulu, bisa saja kita mendapatkan hiburan, senang-senang kita di situ. Selanjutnya, cerita sejarah itu yang seperti Ibu jelaskan di awal tadi, ada fiksi, ada non fiksi. Yang fiksi itu cerita sejarah yang ada tambahan rekaan, ada rekayasa pengarangnya. Misalnya tentang legenda Danau Toba, legenda Danau Denang Tak Sudah kalau di provinsi kita ini. Ciri-ciri teks cerita sejarah, satu, disajikan secara kronologis, berurutan waktunya. Dua, bentuk teks cerita ulang. Kenapa ulang? Sudah terjadi zaman dahulu, sekarang ini hanya pengulangannya saja. Yang ketiga, struktur teksnya itu ada orientasi, pengenalan, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, penyelesaian, dan koda. Koda ini bisa ada, bisa tidak. Koda ini adalah tanggapan penulis. Jadi bisa ada. Kalau penulisnya memberi tanggapan berarti kodanya ada. Tidak setiap teks cerita sejarah ada kodanya. Tergantung tanggapan yang diberikan oleh si penulis. Yang selanjutnya, sering menggunakan konjungsi temporal. Temporal ini berkaitan dengan waktu. Yang kelima, isi berupa fakta. Fakta itu benar-benar terjadi. Struktur teks cerita sejarah itu tadi sudah sebutkan ya. Orientasi itu disebut juga pengenalan situasi. Pengenalan situasi, di mana, kapan, siapa. Waktunya terjadi kapan, tempatnya di mana, peristiwanya itu tentang apa, tokohnya siapa saja, itu bagian dari orientasi. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Pengungkapan peristiwa itu kejadian awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan antar tokoh. Yang ketiga, menuju konflik. Menuju konflik berarti akan ada sesuatu masalah di situ. Puncak konflik itu tegang-tegangnya atau lagi genting-gentingnya masalah terjadi dalam sebuah cerita. Yang kelima itu penyelesaian. Penyelesaian itu bisa berakhir dengan sedih ataupun gembira dalam ceritanya. Yang keenam, koda. Koda yang seperti Ibu sampaikan tadi, koda adalah komentar atau tanggapan dari si penulis. Unsur intrinsik. Tadi kita berbicara tentang tahapan alur. Struktur itu termasuk alur. Alurnya dari pengungkapan peristiwa sampai ke koda. Unsur intrinsik itu ada latar. Latar itu tempat kejadian cerita. Bisa tempat, bisa waktu, bisa latar suasana. Latar itu ada 3. Latar tempat, di mana kejadiannya. Latar waktu, kapan? Kapannya ya pada zaman dahulu. Kalau misalnya cerita sejarah non fiksi, ada tertengahnya tahunnya kapan, tanggalnya kapan. Tapi kalau cerita sejarahnya fiksi, itu tidak bisa kita tentukan karena ada rekaannya, tanggal kapannya itu kita tidak bisa memastikan karena saksinya itu mungkin nenek moyang kita sudah meninggal. Alur sudah dijelaskan itu tadi. Alur itu bagian dari struktur. Struktur itu bagian dari alur, mulai dari pengenalan sampai ke koda tadi. Tapi dapat disimpulkan alur itu ada 3. Alur maju, alur mundur, alur campuran. Tokoh, unsur intrinsik yang selanjutnya yang ketiga itu tokoh. Siapa saja tokoh dalam cerita itu? Tokoh ada 3. Tokoh utama atau disebut juga protagonis, tokoh lawan tokoh utama disebut antagonis, tokoh pendukung. Tokoh pendukung ini bisa mendukung tokoh utama atau mendukung tokoh
watak tokohnya dari teks cerita yang sudah kita baca. Nanti bisa kita simpulkan watak tokohnya itu bijaksana, baik hati, atau pendendam, atau mungkin adil, seperti itu ya. Kaidah kebahasaan, tadi kita sudah berbicara tentang struktur unsur intrinsik, sekarang kita berbicara tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu ada menggunakan kalimat bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Yang ketiga, menggunakan kalimat tak langsung. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Yang kelima, menggunakan kata kerja material. Yang keenam, menggunakan kalimat langsung. Yang ketujuh, menggunakan kata sifat atau kata sifat yang menggambarkan tokoh, tempat, atau peristiwa. Kita berbicara satu persatu tadi. Kata kerja mental itu berkaitan dengan perasaan orang. Kalau kata kerja material itu berlangsung, maksudnya kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, berkaitan dengan fisik. Kalau kalimat langsung ditandai dengan tanda petik. Yang tidak langsung, si tokoh tidak berbicara secara langsung. Yang selanjutnya, kalau berkaitan dengan kalimat bermakna lampau, berarti kata-kata yang dipakai pada zaman dahulu. Misalnya permaisuri, itu kan kata-kata pada zaman dahulu. Kebahasaan teks cerita sejarah itu selain 1-7 tadi, ada ungkapan. Ungkapan itu gabungan dua kata yang membentuk makna baru. Yang selanjutnya ada peribahasa. Jadi di dalam kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks cerita sejarah itu ada ungkapan dan ada juga peribahasa. Dalam penulisan teks cerita sejarah oleh penulis itu ada kata ganti yang digunakan. Kata ganti ini ada kata ganti orang pertama tunggal, aku, saya, ada kata ganti orang pertama jamak, kita, kami. Kata ganti orang kedua tunggal itu kamu. Kata ganti orang kedua jamak kalian. Kalau untuk kata ganti orang ketiga tunggal, dia yang kita bicarakan. Kata ganti orang ketiga jamak itu mereka. Ya. Dalam penceritaannya itu ada, dalam penceritaan teks cerita sejarah itu ada frasa adverbial. Frasa adverbial ini gabungan kata tapi tidak bisa membentuk satu kata yang bermakna. Adverbial itu merupakan kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa waktu dan tempat. Verba material tadi kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang menggunakan fisik, misalnya melempar, mendorong, itu kita ada aktivitas manusianya. Ada konjungsi temporal. Temporal itu berkaitan dengan waktu. Saya sampaikan tadi, misalnya kemudian, setelah itu, saat ini, gitu ya. Kalimat majemuk, kalimat yang terdiri dari dua kalimat atau lebih dan digabungkan menjadi satu. Adapun ciri-ciri fisik, adapun ciri-ciri fiksi, cerita sejarah fiksi. Satu, ciri-ciri. Sekarang kita berbicara tentang teks cerita sejarah fiksi ya. Ciri-cirinya satu, bertujuan untuk menghidupkan emosi pembaca dan mempengaruhi pembaca untuk mempercayai fiksi tersebut. Jadi cerita fiksi itu dibuat oleh penulis itu untuk menghidupkan emosi pembaca, mempengaruhi pembaca untuk mempercayai ceritanya yang dibuat. Yang kedua, menggunakan makna denotatif. Denotatif itu maknanya sebenarnya. Yang ketiga, menggunakan diksi yang ekspresif, sugestif dan plastik. Maksudnya untuk menarik orang mau membaca teks cerita sejarah itu, makanya diksi pilihan katanya itu yang indah, yang sugestif. Yang keempat, dibentuk semenarik mungkin supaya pembaca tidak bosan. Yang kelima, sering memakai kutipan atau obrolan tokoh. Ini maksudnya kata kalimat langsung. Ya. Selanjutnya, perbedaan teks cerita sejarah fiksi dan non fiksi. Fiksi itu yang ada rekaan, tanggapan si pengarang. Kalau yang non fiksi itu yang nyata. Satu, tokoh di dalam teks sejarah nyata
Kalau yang non fiksi ya, tokoh di dalam teks sejarahnya nyata. Sedangkan di fiksi itu tidak nyata. Tidak nyata itu belum tentu dia tokohnya. Yang kedua, isi teks sejarah ditulis 100% berdasarkan fakta. Sedangkan pada fiksi isinya banyak diselipkan dengan peristiwa lain yang tidak nyata. Yang ketiga, teks sejarah berfungsi sebagai ilmu pengetahuan, sedangkan fiksi sejarah berfungsi sebagai hiburan. Yang keempat, sumber teks sejarah non fiksi 100% dari dokumen bersejarah atau tokoh-tokoh yang memang terlibat dalam peristiwa bersejarah. Sedangkan fiksi sebagian besar bersumber dari karangan penulis. Misalnya kalau yang non fiksi itu Kemelut di Majapahit, Benteng Marlborough, Diponegoro, mungkin ada biografinya B.J. Habibie seperti itu. Tapi kalau teks cerita sejarah yang fiksi itu misalnya asal usul Danau Dendang Kasuda atau asal usul Danau Toba atau Sangkuriang itu termasuk dalam teks sejarah fiksi. Oke, untuk memperjelas terkait dengan kaidah kebahasaan, Ibu akan tampilkan contoh dari beberapa kaidah kebahasaannya ya. Yang pertama, menggunakan kalimat bermakna lampau. Contohnya silakan amati di slide berikut. Silakan. Yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis temporal. Contohnya ini, silakan. Yang ketiga, menggunakan kalimat tak langsung. Contohnya, silakan diamati. Yang keempat, menggunakan kata kerja verba mental. Kata kerja verba mental ini berkaitan dengan perasaan manusia. Contohnya, silakan dilihat. Yang kelima, menggunakan kata kerja material. Kata kerja material ini berkaitan dengan fisik, perilaku yang dilakukan oleh manusia, kerjaan fisik. Contohnya berikut ini. Yang keenam, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai dengan tanda petik. Silakan amati contoh berikut ini. Yang ketujuh, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau peristiwa. Silakan amati contohnya. Itu tadi berkaitan dengan kebahasaannya 1 sampai 7. Selain kebahasaan yang 1 sampai 7 ada ungkapan, makna kias. Itu terkait dengan kebahasaan teks cerita sejarah. Contoh ungkapan yang akan kalian temukan di teks cerita sejarah ini hanya sebagai contoh ya. Ini di teks cerita sejarah Kemelut di Majapahit. Silakan amati. Ungkapannya apa saja yang ditemukan di teks itu.
Selain ungkapan, ada peribahasa. Contoh peribahasa yang ditemukan dalam teks ini. Silakan diamati. Itu beberapa contoh yang Ibu tampilkan terkait dengan kebahasaan dalam teks cerita sejarah ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini terkait dengan teks cerita sejarah baik fiksi ataupun non fiksi. Nanti kalau misalnya ada hal yang belum dimengerti bisa tanyakan ke Ibu langsung atau bisa hubungi Ibu di nomor telepon 0858 9682 4132. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.